Indonesia ini masih miskin strategi, masih miskin SDM, masih miskin, macam nggak boleh terima gitu. Ini fakta, ini tamparan keras dari awal sampai akhir nih buat netizen ya yang suka. Jadi stop, please lah ya. Kita mengakui bahwa kita memang salib ya dengan drastis gitu. Dimana nih tetangga ini berjalan pelan ya tanpa memikirkan hal orang lain tapi pasti gitu. Beda dengan netizen kita cuy. Kalau menjadi abang long ya tapi tidak bisa mengurus rumah, buat apa jadi abang long gitu ya? Nggak berguna guys ya. Ini adik tapi nyatanya sukses gitu loh guys. Indonesia sering jelekkan Malaysia guys ya. Mata uang rendah, ekonomi buruk, pendidikan mahal, pelayanan publik buruk, banyak warga kerja dan tinggal di Malaysia. Kalau kalian lihat tajuk seperti ini, apa pendapat kalian guys? Oke, sebelumnya assalamualaikum, salam sejahtera semuanya cuy ya. Apa kabar ya teman-teman sahabat? Semoga selalu dalam keadaan baik dan semoga selalu dilimpahkan rezekinya. Oke, Indonesia hina Malaysia tapi nih ya rakyatnya hijrah ke sana. Boleh dikatakan mengais rizki ya untuk mencari nafkah ke sana, dan itu tidak dinafikan cuy, itu banyak banget ya, bukan hanya rakyat Indonesia doang ya, ada Bangladesh, Myanmar, Filipina, Vietnam dan banyak negara lainnya. Sebab kita tidak nafikan cuy ya, untuk mencari pekerjaan di Malaysia ini cukup banyak lah ya, apalagi kalau kalian mempunyai skill dan mempunyai yang rajin, maksudnya ini adalah yang bisa dikatakan kalian rajin sedikit aja. Nah, itu bisa mendapatkan lebih. Serius. Sebab pernah mengalaminya guys ya. Jadi seperti apa video ini? Sama-sama kita akan saksikan. Jadi tonton dari awal sampai akhir ya guys ya. Biar tidak gagal pahamannya. Jangan hanya cuma membaca tajuk doang kemudian komen yang bukan-bukan. Sedih banget ya. Oke, tak perlu beli masa lagi. Link ada di description ya jika kalian mau nonton videonya langsung. Gini ya, kadang tuh lucu banget lihat netizen plus 11-12 yang kerjaannya tiap hari nyinyirin Malaysia, kayak seolah negaranya udah paling top-top sejagat. Tapi bener. begitu lihat grafik dari Forbes ini, aduh malu bro. Mata uang Indonesia tuh peringkat ke-5 terendah di dunia loh. Sekali lagi ya, ke-5 terendah. Gak usah sok jago lah nyinyirin ringgit, padahal rupiah aja baru kuat 16.850 buat dapetin $1 Amerika. Iran, Vietnam, Sierra Leone, Laos. Nah, itu barisan negara yang bareng sama Indonesia dalam klub mata uang paling nggak bernilai. Tapi mereka sibuk tiap hari banding-bandingin diri sama tetangganya. Malaysia tuh biar gimana pun ekonominya stabil, infrastruktur rapi, dan rakyatnya nggak pusing tukar 25.000 dong buat $1 kayak Vietnam. Atau kayak Indonesia yang mesti ngumpulin 16.000 lebih. Sekarang 17.000. Di sana 1 ringgit aja udah dapat banyak barang. Sedangkan di sini 1.000 aja cuman cukup beli permen. Yang lebih menyedihkan, banyak warga kita malah bangga bisa kerja di Malaysia karena di sana dapat gaji yang nilainya lebih tinggi dan stabil. Tapi giliran ngomongin Malaysia di medsos, langsung berubah jadi singa keyboard. Bro, sebelum ngatain rumah orang kotor, ngaca dulu deh. Lantai rumah sendiri udah penuh debu ekonomi, inflasi, dan nilai tukar yang gak ada harganya. Kita gak butuh nyinyir, kita butuh malu. Betul. Malu sama fakta, malu sama realita. Kalau masih ngotot ngejelek-jelekin Malaysia, coba lihat dompet dulu isinya rupiah apa. Lanjut ya. Dan kejam guys ya, kejam. Kalau mendengarkan fakta ini, kita harusnya sadar diri dong ya. Kita harus sadar di mana kita sekarang ini ya. Jangan suka mengusik rumah orang ya, mencibir rumah orang yang konon katanya kotor dan lain sebagainya. Rumah kita seperti apa gitu loh guys ya. Jadi ini nomor 5 terendah di dunia loh, bayangin. Ngeri gak tuh ya. Sebab sekarang udah 17.000 guys. Nanti kalau menyentuh 20.000 per $1, Masya Allah, gak tahu cuy. Uang kita ini langsung gak ada nilainya loh ya. Jadi ini kesempatan juga bagi teman-teman Malaysia yang pengen melancong, inilah waktunya ya. Jadi 1 ringgit ini bisa jadi dalam 3.000 plus gitu ya guys ya. Jadi lumayan lah ya dibandingkan tahun lepas gitu loh. Wah, rusak guys ya, sedih kita guys. Uang nggak ada nilainya cuy. yang paling ironis tuh, mereka yang paling kencang nyinyirin Malaysia
justru ngirim anaknya sekolah di sana. Ini, cuy. Giliran ada promo universitas di Selangor atau Johor buru-buru Selangor, daftar. PKSS, Alasannya guys. karena katanya pendidikan di Malaysia lebih bagus, biaya hidup lebih murah, dan sistemnya nggak ribet kayak di sini. Betul. Lah terus, kenapa masih suka nyinyir? Padahal Malaysia nggak pernah tuh sibuk banding-bandingin negaranya sama Indonesia tiap hari. Betul. Mereka sibuk kerja, sibuk ngembangin ekonomi syariah. Jadi, pusat halal dunia, bahkan sekarang jadi tujuan ekspor produk kita. Ironisnya, banyak produk Indonesia yang baru laku justru karena dijual lewat platform Malaysia. Gak heran di pasar luar negeri orang kadang pikir itu produk Malaysia, bukan dari kita. Tapi ya itulah, kadang mulut lebih cepat daripada logika. Indonesia sibuk bangun jalan tol, tapi lupa bandingkan seberapa mahalnya tarif tol dibanding Malaysia yang punya jalan tol ribuan kilometer dengan harga jauh lebih masuk akal. Kita bangga punya kereta cepat, tapi biaya operasionalnya boros, penumpang sepi, dan akhirnya minta subsidi juga. Rupiah makin anjlok, tapi kita masih sok merasa lebih baik daripada tetangga yang justru lebih stabil. Giliran ringgit menguat, dibilang manipulasi. Tapi giliran rupiah anjlok, bilangnya sudah direncanakan oleh pemerintah demi ekspor. Lah, rakyat yang hidupnya masih pas-pasan jadi korban. Udah deh, stop nyinyir. Kalau emang cinta Indonesia, perbaiki kualitasnya, bukan sibuk jelek-jelekin negara tetangga yang justru lebih adem hidupnya. Betul. Karena faktanya, kalau ada kerjaan halal, gaji layak, dan hidup nyaman, banyak kok yang rela jadi TKI di Malaysia. Jadi sebelum bilang Malaysia nggak ada apa-apanya, cek dulu nilai mata uang. Karena sekarang, RM1 aja udah bisa dapat lebih dari Rp3.800. Hampir Dan kamu 4.000, masih merasa cuy. lebih unggul? Guys, dulu nih 2000 sekian lah ya. Sekarang ini 3.800 cuy. Hampir 4.000. Jadi nilainya waduh fantastis tuh weh ya. Guys ya, sebab ini ada plus minusnya juga. Jadi orang-orang yang kerja di luar negara itu sekarang tukaran kita mahal gitu ya. 1.000 dapat 3.800, 3.900 kan lumayan guys. Dulu 2.800. Ini semakin kesini malah semakin merosot cuy. Jadi nggak usah nyinyir tetangga dulu. Kita benahin dulu gitu loh ya, mentality SDM kita guys. Oke? Sedih aku Oke, lanjut. kalau dengarkan Dan cerita jangan ini. salah ya, bukan cuma soal duit atau nilai tukar aja. Dari segi layanan publik juga jauh banget bedanya. Di Malaysia, pergi ke rumah sakit negeri itu bisa gratis atau bayar murah banget. Ada subsidi jelas, sistemnya rapi, ngantrinya juga nggak kayak arisan emak-emak. Sementara di sini, mau ke rumah sakit aja, siapin dulu duit buat administrasi, buat obat, buat parkir, bahkan kadang buat sarung tangan medis dokter juga pasien yang bayarin. Terus bilang kita lebih Bayangin baik, ngomongin transportasi umum, Malaysia udah punya MRT, LRT, KTM, semuanya terintegrasi dan nyaman. Di Jakarta baru bisa bangga MRT satu jalur, tapi tiketnya mahal, jalurnya terbatas, Mahal dan ya, ternyata macetnya tetap nggak sembuh-sembuh. Ironisnya, warga kita yang kerja di Malaysia malah tiap hari naik MRT sambil update story. Malaysia emang beda, tapi giliran balik kampung langsung ikutan nyinyir di warung kopi. Malaysia mah biasa aja. Gak heran kalau makin banyak orang Indonesia yang pengen hijrah, bukan ke Eropa, bukan ke Amerika, tapi ke Malaysia. Karena secara realita di sana hidup lebih secure, lebih teratur, dan lebih manusiawi. Nah, ini yang Bahkan penting. buruh kasar kita pun bisa kirim duit puluhan juta setiap Jelas. tahun ke kampung halaman. Bukti Benar-benar. bahwa ekonomi mereka jauh lebih bersahabat. Tapi ya, di dunia medsos kita tetap jago. Jago nyinyir, jago ngebandingin tanpa data, jago merasa hebat padahal hidup makin berat. Pakai rasa nasionalis palsu. Tapi nggak sadar kalau nasionalisme sejati itu bukan nyinyirin negara lain, Bener. tapi ngakuin kelemahan sendiri dan kerja buat memperbaikinya. Itu yang Jadi penting bro, guys. sebelum ngata-ngatain Malaysia lagi, tanya dulu ke diri sendiri. Kalau disuruh pilih tinggal di sana atau di sini, dengan gaji dan harga yang sama, mau pilih yang mana? Jawabannya, ya kita semua udah tahu. Aduh. Lanjut ya. Sedih banget Masih loh cuy belum ceritanya. cukup. Yuk kita bahas soal pendidikan. Di Malaysia, bahkan pelajar dari Indonesia datang buat kuliah. Banyak universitas mereka udah akreditasi internasional, fasilitas modern, dosen-dosen lulusan luar negeri, dan yang paling penting, biayanya masuk akal. Gak perlu jual yang sawah buat penting. nyekolahin anak. Lah di Indonesia, udah bayar mahal, masih juga disuruh beli modul fotokopian tiap semester. Belum lagi pungutan sukarela yang wajib dibayar. Lucunya lagi, Malaysia tuh nggak pernah sibuk nyindir balik.
Mereka jalan aja santai, makin maju tiap tahun. Ekonomi tumbuh pelan tapi pasti investasi asing masuk, turis banyak, sistem kerja jelas. Dan yang paling nyesek, mereka udah masuk klub negara berpendapatan menengah atas. Sementara kita masih sibuk debat di medsos soal mana yang lebih superior. Padahal harga telur aja kadang naik kayak harga saham. Dan kalau bicara soal kebersihan atau tata rota, nggak usah jauh-jauh. Coba bandingin Kuala Lumpur sama Jakarta. Di KL, zebra cross dipakai buat nyeberang, bukan buat uji nyali. Lampu merah dihormatin, sampah jarang banget kelihatan. Di Jakarta, zebra cross jadi tempat ugal-ugalan ojek, lampu merah dilawan, dan sampah kadang kayak ikut demo, rame di mana-mana. Tapi tetap aja masih ada aja yang bilang Malaysia tuh nyontek budaya kita. Lah, kalaupun iya, ya kita yang salah. Budaya udah ada, tapi kita nggak rawat. Kita lebih sibuk ributin konten viral, ikut tren TikTok, dan nyinyir di kolom komentar. Jadi sebelum ngomong Malaysia tuh cuma numpang tenar, coba lihat dulu siapa yang ngurus negaranya dengan baik. Siapa yang berhasil atur ekonomi sampai mata uangnya kuat. Siapa yang bisa bikin rakyatnya bangga bukan karena teriak di medsos, tapi karena hidupnya sejahtera. Sederhana kok. Yang hebat bukan yang paling keras teriak, tapi yang tenang tapi terus maju. Nah, ini. Dan sayangnya, itu bukan kita. Aduh guys ya, oke ya, kalau mendengarkan ini sedih banget cerita alunannya. Ini kita bisa dibawa tidur guys ya, tapi ini realita gitu loh yang harus kita hadapi. Di mana nih tetangga ini berjalan pelan ya, tanpa memikirkan hal orang lain, tapi pasti gitu. Beda dengan netizen kita cuy. Ini masih asik menanyakan ijazah Pak Jokowi, menanyakan tren-tren TikTok yang enggak ada faedahnya gitu loh guys ya. Banyak perdukungan lah. Kalau kita ngomongin detailnya itu banyak banget lah. Jadi orang lain nih udah membahas teknologi gitu untuk masa depannya, tapi kita ini masih aja ke belakang cuy. Jadi ini teguran keras sebenarnya ya untuk para netizen yang suka nyinyirin bahwa Malaysia gini-gini, tapi toh nyatanya nih masih banyak lagi yang ada di Malaysia dan juga sumbangan devisa terbesar juga untuk masuk ke Indonesia, mengangkat perekonomian di Indonesia. Harusnya saling support dong, saling sokong dong ya. Memang Malaysia memerlukan pekerja dan pekerja dari Indonesia juga memerlukan pekerjaan. Jadi simbiosis mutualisme. Nak dikata apa gitu loh. Nggak usah nyinyir, berdebat. Oke, mantul ini. Sedih ada dan teguran keras ada gitu ya. Aduh. Oke, gas lagi. Gas Sekarang terus, kita Bang. bahas soal pariwisata. Nih ya, Malaysia tiap tahun tuh bisa narik lebih dari 20 juta turis mancanegara. Bayangin. Mereka datang bukan cuma ke Kuala Lumpur, tapi juga ke Penang, Langkawi, Sabah, Semua Sarawak. jadinya. Semua tertata, promosi jalan, transportasi mudah, dan yang paling penting aman. Sementara Indonesia, potensi alam kita nggak main-main. Ada Bali, Lombok, Labuan Bajo, Raja Ampat, Borobudur, yang bahkan masuk warisan dunia. Tapi kenapa turis lebih banyak ke Malaysia? Karena sistem kita amburadul. Bandara ribet, pungli di mana-mana, dan kadang turis dipalak supir taksi. Layanan publik belum konsisten. Bahkan kadang turis asing diperlakukan kayak mesin ATM berjalan. Dan ironisnya, ini. netizen plus 11-12 ini masih semangat nyinyir Malaysia itu nggak punya budaya, semua nyontek dari Indonesia. Lah, kalau emang Parah kita yang ini. punya, kenapa mereka yang daftarin dulu ke UNESCO? Kenapa kita yang ribut di Twitter, mereka yang dapat pengakuan dunia? Kita ini kaya potensi, kaya budaya, kaya sumber daya. Tapi sayangnya kita miskin manajemen, Bener. miskin strategi, dan yang paling parah, miskin kesadaran diri. Nah, Kita lebih Ngena sibuk gak jaga gengsi daripada jaga prestasi. Tiap kali ada yang muji Malaysia pasti muncul komen nyinyir, itu kan kecil negaranya, gampang ngurusnya. Bro, Singapura lebih kecil lagi, tapi ekonominya udah level global. Jadi ukuran bukan masalah. Yang jadi masalah itu mental dan pola pikir. betul. Sampai kapan kita terus sibuk ngebandingin diri tapi nggak pernah introspeksi? Sampai kapan kita bangga sama masa lalu tapi masa depannya kita lepasin begitu aja? Malaysia nggak pernah klaim lebih hebat dari Indonesia. Mereka cuma kerja. Sementara kita sibuk bikin konten lebih baik dari Malaysia. Padahal kenyataannya beda 1800 derajat. Realitanya, banyak yang hidup enak di Malaysia, walaupun statusnya buruh migran. Betul. Banyak yang kirim duit tiap bulan buat nafkah keluarga di kampung.
Tapi yang tinggal di sini kadang masih susah buat bayar kos, beli beras, atau bahkan beli pulsa. Jadi daripada terus nyinyir, mending kita mulai belajar. Kalau tetangga udah rapi, jangan dijelek-jelekin. Tiru aja dulu. Karena semakin kita sibuk nyindir orang lain, semakin terlihat kalau kita sebenarnya kalah jauh. Oke guys ya, ini mengenai budaya dulu guys ya. Kemarin kita sudah lihat nih, ada salah satu pelancong daripada Indonesia yang ke Sarawak. This is Borneo gitu loh guys ya. Dan Borneo ini melingkupi 3 negara ya, yaitu Indonesia, Malaysia dan juga Brunei. Tapi kenapa Malaysia lah yang menonjol, sedangkan Borneo yang sebagian besarnya itu milik Indonesia gitu loh. Ya, kenapa Malaysia boleh menonjol? Ya itu tadi, Indonesia ini masih miskin strategi, masih miskin SDM, masih miskin untuk mempromosikan hal tersebut gitu loh. Sebab apa guys ya, Malaysia ini gencar ya mempromosikan. Sebab itu kalau pelancong datang Malaysia bukan hanya di KL doang, bukan hanya di Langkawi doang, jadi sampai ke Penang, ke Melaka, ke Merata tempat, Sabah, Sarawak itu ada. Nah inilah strategi Malaysia itu cukup mantul banget, cukup memuaskan kepada pelancong gitu. Jadi pelancong datang akan kembali lagi, itu pasti. Tapi kalau di kita sekali datang dah ogah masuk. Ya sebab apa? Lihat tadi dari awal sampai akhir, bermacam case, bermacam-macam hal negatif yang dialami oleh pelancong. Inilah PR yang besar untuk membangkitkan pariwisata yang ada di Indonesia. Harusnya bekerja sama dan harus berkaca kepada negara-negara tetangga yang sudah sukses membangun pariwisatanya gitu loh guys ya. Jangan cuma nyinyir doang ya. Ini sedikit-sedikit banggain Malaysia gitu. Aku kadang pelik guys ya. Dis kita tegur, realitanya seperti ini gitu loh. Ya, kenapa kalian masih gak mau terima dengan adanya realita ini? Berkacalah dulu guys ya. Oke? Jadi pungli itu Kita gaspol lagi bahaya lagi itu. Coba deh pikir, kenapa sekarang banyak banget warga Indonesia yang buka usaha, nikah, bahkan ambil PR alias permanent resident di Malaysia? Karena mereka sadar hidup di sana lebih tenang, gaji naik, harga barang masuk akal, pindah aja dulu birokrasi nggak ribet, dan yang paling penting hidup nggak harus pakai drama sinetron setiap hari. Tapi yang di sini, jangankan mau buka usaha, mau urus KTP aja bisa 3 kali bolak-balik. Betul gak? Mau daftar subsidi aja mesti nunggu data masuk sistem. Lah, sistemnya masuk kemana? Ke lubang waktu? Dan giliran ada influencer atau public figure yang puji Malaysia dikit, langsung diserang. Gak nasionalis, pengkhianat bangsa. Padahal yang disebut cuma fakta. Fakta bahwa di Malaysia, pelayanan publik bisa bikin orang gak stres. Di sini, ke kantor pelayanan malah pulang bawa emosi. Kita itu negara besar, betul. Tapi kadang kelakuan kita lebih mirip bocil yang ngambek karena temennya lebih duluan sukses. Kita nyinyirin tol Malaysia karena panjangnya kalah dari kita. Tapi kita lupa, tol mereka nyaman, tarifnya murah, dan rakyat nggak harus pilih antara isi bensin atau bayar tol. Betul. Kita bilang makanan Malaysia kalah rasa, tapi tiap hari restoran Padang dan Jawa rame di KL. Lah siapa yang buka usaha? Ya orang kita juga. Dan mereka survive, bahkan sukses, karena di sana sistem mendukung. Mereka nggak dipalak, nggak kena pungli, dan nggak ribet urus izin ini itu. Serius. Terus kita bilang, Malaysia tuh cuman kayak adik kecil kita. Lah kalau adik kecil udah lebih pinter ngatur rumah, lebih pintar atur duit, lebih rapi sekolahin anak, kita ini siapa? Kakak senior yang cuma bisa ceramah tapi hidupnya berantakan. Udahlah bro, jujur aja. Kita tuh bukan marah karena Malaysia lebih hebat. Kita marah karena mereka berhasil buktiin hal yang seharusnya bisa kita lakukan duluan. Dan sekarang, karena malu, kita malah nyinyirin. Padahal ya, nyinyir gak bikin rupiah menguat, gak bikin BBM turun, gak bikin tol lebih murah, gak bikin hidup lebih gampang. Jadi sebelum hina Malaysia lagi, tanya dulu ke ATMM, kapan terakhir kali kamu bikin aku bangga jadi warga sini? Oke guys ya, oke ini tuh kena banget gitu loh, kena banget. Dan harusnya memang ini khusus untuk netizen yang suka nyinyir nih, lihat video ini ya. Jangan cuma bilang bahwa ada influencer ya yang boleh dikatakan memuji ataupun ya ini Malaysia seperti ini loh gitu. Itu langsung panas ya, membara Malaysia kecil dan bla bla.
Kalau menjadi abang long ya, tapi tidak bisa mengurus rumah, buat apa jadi abang long gitu ya? Nggak berguna guys ya. Ini adik tapi nyatanya sukses gitu loh guys ya. Yang dimana juga banyak sekali warga Indonesia ini yang buka restoran, buka kedai. Kalian nampak di Coket, di Kelang, di Kajang itu ramai ya. Orang yang sukses berniaga di sana gitu loh. Dan itu otomatis uangnya yang didapat juga masuk ke Indonesia. Cuy, ini yang berbisnis ya, yang bekerja apalagi. Jadi stop please lah ya. Kita mengakui bahwa kita memang boleh dikatakan di salib ya dengan drastis gitu. Jalan dengan pasti tanpa ada nyinyiran, tanpa ada memikirkan negara lain ya. Yang jelas kita fokus bekerja dan fokus untuk mendidik anak-anak kita, SDM kita agar lebih naik tarafnya, bukan cuma nyinyiran doang guys ya. Lanjut terus sampai panas ya. Sampai panas. Dan satu hal lagi yang gak kalah Terbakar ini besar, nanti. soal teknologi dan inovasi. Dulu kita sombong banget bilang Malaysia tuh cuman peniru. Tapi sekarang startup mereka mulai dilirik regional. Betul. Mereka udah main di AI, green energy, bahkan fintechnya makin agresif. Betul. Sementara kita masih sibuk berantem soal siapa yang duluan punya budaya, siapa yang duluan punya rendang, siapa yang duluan nulis Sedih, aksara. Kita terjebak di masa lalu, sedangkan Malaysia udah mikirin masa depan. Yes. Mereka push pendidikan STEM, mereka ekspor tenaga kerja berkualitas, dan universitas-universitas mereka mulai masuk ranking dunia. Kita masih ribut soal seragam sekolah dan pelajaran Pancasila. Yang penting terlihat nasionalis, walaupun isi kantong makin tragis. Dan jangan lupa, yang paling rajin hina Malaysia itu bukan yang hidup enak di kota besar. Tapi kadang mereka yang belum pernah sekalipun ke sana, modal nonton TikTok, baca hoax di grup WA, langsung koar-koar seolah tahu segalanya. Sementara saudara mereka sendiri yang kerja jadi buruh di Malaysia justru bisa bangun rumah di kampung, biayain adik sekolah dan beliin motor buat emak. Betul. Realita itu sakit bro. Tapi lebih sakit lagi kalau kita terus menyangkal. Kita bilang Malaysia kecil, tapi jangan salah. Mereka lebih gesit, lebih adaptif, lebih fokus. Serius. Kita bilang kita punya demokrasi. Tapi demokrasi macam apa kalau suara rakyat kalah sama oligarki? Kita bangga punya budaya, tapi budaya itu bukan pajangan. Budaya itu harus dijaga, dikelola, dijual dengan harga pantas, bukan dibiarin direbut negara lain. Mereka jalan pelan, tapi pasti. Kita lari kencang, tapi muter-muter di tempat. Ujung-ujungnya kita lelah sendiri, lalu nyalahin tetangga yang udah sampai garis finish lebih dulu. Sakit emang ngeliat Malaysia yang dulu sering dicengin, sekarang udah makin maju. Tapi jauh lebih sakit kalau kita tetap keras kepala dan gak mau ngakuin. Karena satu-satunya cara buat bangkit itu bukan dengan nyinyir, tapi dengan sadar. Sadar kita harus berubah. Dan kalau masih ada yang bilang Indonesia tetap nomor 1, gue cuma mau tanya, nomor 1 di mana? Di nyinyir ranking, di ekspor tenaga kerja tanpa perlindungan, atau di mata uang yang nyaris gak ada nilainya? Sudahlah bro, ini bukan soal gengsi lagi, ini soal masa depan. Betul. Oke guys ya, oke, ini bukan gengsi lagi, ini soal masa depan. Jadi buat apa lagi dan lagi kita mengingat kembali hal-hal yang macam nggak boleh terima gitu. Ini fakta, ini tamparan keras dari awal sampai akhir nih buat netizen ya yang suka ya buat berita hoax ataupun pembenci. Lihat nih dari awal sampai akhir, ini fakta dan ini nyata adanya, yang dimana kita memang lagi turun, uang kita nggak ada nilainya, pekerjaan sulit. Jadi please ya, please, kita memang mengakui ya, kalau kita sadar, of course pasti kita mengakui bahwa kita memang tertinggal di segala sektor dari A sampai Z tadi guys ya. Ya mungkin Indonesia juga mempunyai keunggulan tersendiri, tapi untuk sementara ini itu masih tertinggal. Jadi semoga aja dengan pemimpin yang baru ini ya, dan pemimpin muda juga, pasti dia mempunyai inovasi, pemikiran-pemikiran yang boleh dikatakan anak muda ini kan biasanya banyak sekali nih ya untuk memikirkan kemajuan gitu loh guys ya. Dan semoga kita bisa mengikuti lah, at least tuh mengekori ya. Jangan sampai kita nilai uang kita nomor 5 terendah, itu kan sedih banget, sakit banget guys ya, serius sakit banget. Jadi ya kalau menurut aku sih
Ya kalau yang belum datang lagi, belum datang langsung ke Malaysia, of course mungkin dia bener apa yang dikatakan Amas Ganteng ini, yang dimana dia cuma memakan berita hoax ya di media sosial, kemudian keluar-keluar, mungkin dia belum nyampe lagi gitu loh. Ya kalau udah nyampe di Malaysia seperti apa, aku yakin guys, banyak sekali ya untuk tenaga kerja yang dulunya masuk mungkin dalam tahun 70-an, 80-an waktu IC masih buka, sampai sekarang ini ramai lagi yang nggak pulang cuy. Ya walaupun di rumah mempunyai anak istri, tapi dia masih tetap stay di sana, mencari nafkah di sana. Itu banyak, aku saksi matanya guys. Itu banyak banget. Dan TKI yang sudah merasa nyaman juga dia enak di sana. Jadi contoh nih, kalau udah kerja nyaman ya pasti dia akan teruskan gitu loh. Kalau merasa nggak nyaman, nilai ringgit rendah, otomatis pasti pada pulang. Ya kita akui cuy, untuk sekarang ini ramai tenaga kerja Indonesia ini memilih ke Korea ataupun ke Jepang ya, sebab di sana itu memang nilainya lebih tinggi dan ongkos untuk pergi ke Korea dan Jepang dan negara lainnya itu mahal. Ada kursusnya lagi, jadi progresnya cukup panjang dan memakan waktu dan membutuhkan biaya juga. Kalau di Malaysia lebih dekat, bahasa hampir sama, makanan kita pun tidak jauh berbeda, muslimnya juga banyak, dan of course ongkosnya juga rendah. Ya, jadi ya tergantung kalian mau memilih mana, sebab ya hidup itu ada pilihan gitu loh guys ya. Jadi please stop, jangan sampai ada komenan yang negatif dan jangan ada nyinyiran. Ya kita akui aja deh ya, sebab memang kita masih tertinggal. Yang jelas kita bisa belajar dari tetangga kita agar kita juga bisa berkembang dan maju bersama. Jangan cuma mendengarkan berita hoax ataupun masih mempunyai iri dan dengki hati. Itu penyakit hati itu susah banget loh guys ya. Jadi ya kalian tinggalkan komen terbaik Anda ya guys ya. Jangan sampai komen-komen yang negatif ya. Semoga kita bisa maju bersama, bergandengan tangan, saling menolong, saling bahu membahu, saling berjabat tangan ya guys ya. Jangan ada dengki di antara kita. Oke guys ya, mungkin sekian dulu. Tinggalkan komen terbaik Anda. Jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace, love and respect from Indonesia. Bye bye.